Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Welcome to English lesson. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran daring atau PJJ English lesson in semester 2 atau second semester. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik, sehat, dan semangat untuk mengikuti aktivitas hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas untuk pembelajaran ini, perlu saya sampaikan beberapa hal. Mohon untuk diperhatikan ya. Yang pertama, KKM Bahasa Inggris semester 2 70 sama seperti semester kemarin. Kemudian yang kedua, pembelajaran mengacu pada beberapa sumber yaitu media online atau internet, baik YouTube, kemudian Google, maupun kalian browsing dengan browser yang ada di internet. Kemudian juga buku panduan yang sudah kalian dapatkan dari perpustakaan di SMP Negeri 3 Harapan. Kemudian untuk penilaiannya diambil dari penilaian harian atau PH, kemudian PTS, penilaian tengah semester, dan juga tugas-tugas. Kemudian dalam penilaian ini salah satunya adalah kehadiran, kemudian keaktifan, dan juga pengumpulan tugas tepat waktu juga. Baik, untuk kali ini kita masuk pada pembelajaran pertama yang ada di semester 2, yaitu ada 5 chapter, terdiri dari chapter 7 until chapter 11. Jadi di sini ada chapter 7, kita akan mempelajari sekarang yaitu tentang Sangkuriang. Kita buka ya. Jadi Sangkuriang itu nanti kaitannya dengan teks naratif atau teks yang nanti kita jelaskan ya, nanti saya jelaskan. Pokoknya ini tentang teks yang menceritakan tentang suatu legenda. Salah satunya di sini ada Sangkuriang. Nanti kita membahas atau pertemuan selanjutnya kita membahas tentang Sangkuriang. Tetapi di sini untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang teks naratif dulu ya. Jadi teks naratif itu kaitannya dengan teks-teks, salah satunya adalah Sangkuriang ini. Baik, untuk pembahasan karena Sangkuriang ini adalah termasuk jenis teks naratif, jadi kita membahas tentang teks naratif dulu atau naratif teks. Sambil dilihat ya ini ya. Yang pertama itu adalah pengertian dari teks naratif. Saya singkat saja ya, yaitu menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubung, atau intinya kejadian-kejadian itu saling terhubung, biasanya di masa lalu yang menjadi suatu legenda. Contohnya tadi yaitu ada Sangkuriang. Kemudian kalau di Jawa Barat itu selain Sangkuriang ada apa ya, kalau di ya itu Sangkuriang. Kemudian kalau di Jawa Tengah, kalau di Jawa Tengah itu ada asal mula rawa pening. Di Sumatera Utara itu ada Danau Toba. Oke, kemudian ciri-cirinya ya, di sini ada ciri-cirinya menggunakan action verb. Jadi action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan, misalkan killed, membunuh, played, bermain, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan noun tertentu untuk kata ganti orang, misalkan ada dia perempuan diganti dengan she,
kalau laki-laki he dan sebagainya. Kemudian menggunakan adjektif atau kata sifat yang membentuk noun phrase. Misalkan ada kata gadis cantik, seperti itu apa beautiful girl. Kemudian ada rubah yang rakus, itu the greedy frog, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada conjunction atau kata hubung. Ya, conjunction ini biasanya berurutan, dimulai dari when, kemudian then, after, kemudian before, finally. Itu adalah conjunction atau kata hubung. Kemudian ini ada contoh-contoh untuk naratif teks, ya. Ada fairy tale. Fairy tale itu contoh ceritanya seperti tadi, sang kuryang, seperti dongeng, ya. Kemudian ada kalau dalam bahasa luar negeri, itu cerita dari luar negeri, itu ada Rapunzel, Mermaid, kemudian ada The Lion King dan lain sebagainya. Kemudian fable itu adalah cerita binatang yang biasanya binatang itu diceritakan bisa berbicara. Kemudian mitos atau myth, kemudian history, sejarah, romance, percintaan dan horor. Itu, ya. Kemudian di sini ada lagi yaitu generic structure atau susunan bahasa atau struktur bahasanya, struktur teksnya, ya, atau dalam bahasa Indonesia structure text. Yang pertama adalah orientation. Orientation itu pengenalan, baik pengenalan tempat, kemudian waktu, tokoh, kemudian kapan, ya, siapa saja tokoh-tokohnya, itu termasuk dalam orientation atau perkenalan. Kemudian complication itu ada komplikasi itu adalah permasalahan yang muncul dan mulai berkembang yang dialami oleh tokoh utama. Misalkan tokoh utamanya kancil, berarti itu adalah kancil itu mengalami masalah apa. Kemudian resolution atau dalam bahasa Indonesia resolusi, itu adalah masalah yang mulai terselesaikan atau masalah yang sudah selesai. Apakah happy ending, apakah sad ending, ya. Kemudian reorientation. Nah, reorientation ini biasanya terdapat atau di dalamnya itu terdapat untuk moral value atau pesan moral. Pesan moralnya bagaimana dari suatu teks naratif tersebut. Itu, ya. Nah, di sini ada contoh penjelasan ada contoh teks-teksnya. Di sini ada Maling Kundang, Mermaid, Rapunzel, kemudian kelinci dan kura-kura atau turtle and rabbits dan lain sebagainya. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang teks naratif. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya di grup WA, kemudian nanti ditanyakan saja, ya, di grup WA masing-masing kelas, itu kan sekarang sudah ada. Kemudian nanti tugas untuk pertemuan hari ini yaitu merangkum apa yang sudah saya sampaikan, atau kalian bisa lihat di video ini materi tentang naratif teks, ya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di grup dengan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian jangan lupa itu tadi ada presensi atau kehadiran, silahkan diisi, ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya masih tentang teks naratif, itu nanti ada teks Sang Kuryang, ya. Nanti kalian bisa menyimaknya. Kemudian untuk sekali lagi untuk tugas hari ini, silahkan kalian rangkum materi pada pertemuan di pagi hari ini, ya. Oke, terima kasih.
See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.